وفتح قريب وفتح قريب وبشر المؤمنين يا Tapi kalau dia baru selesai, kemudian dia ke belakang, baru berlangkah beberapa langkah, teringat atau ragu apakah tadi itu lengkap sholatnya atau tidak, maka tidak apa-apa dia kembali kemudian sholat lagi, melanjutkan sholatnya, menambah yang kurang, tidak mesti diulangi dari awal. Jadi dilihat saja kebiasaan ya, dan diperhitungkan gerakannya yang sudah terlalu banyak atau jaraknya yang sudah jauh atau waktunya yang sudah lama, maka sebaiknya diulangi dari awal dan tidak lagi melanjutkan yang sebelumnya. Baik, kemudian selanjutnya fihi dalilun ala masyru'iyyati sujudis sahwi. Dalam hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya sujud sahwi. Dan tujuan sujud sahwi itu sebagaimana yang kita sebutkan adalah targhiman lisyayatin, adalah untuk mengusir was-was dan keraguan yang dimunculkan oleh syaitan, dan juga untuk menutupi kekurangan wajabran lis-shalah, menutupi kalau seandainya kurang, dan sebagai kafarah seandainya lebih ya, sebagai penghapus seandainya ada kelebihan dalam gerakan sholat. Jadi yang tujuan pertamanya adalah targhiman lisyayatin, karena terkadang kita saat sholat itu lupa dan kemudian mengingat kembali, dan saat kita lakukan sebenarnya sudah tepat ya, sudah tepat apa yang sudah kita lakukan, tapi kan sempat ada muncul keraguan, maka sujud sahwi itu membuat keraguan itu hilang ya, walaupun tadi kita ragu ya ini kayaknya kurang dan seterusnya, tapi dengan adanya sujud sahwi kita mengatakan sudah selesai. Seandainya pun salah, seandainya pun kurang, maka kita sudah sujud sahwi, dan sujud sahwi itu sudah menghapuskan keraguan tadi. Dan kalau seandainya kurang, apa yang kita lakukan betul-betul kurang, maka sujud sahwi tadi sudah menutupinya. Begitu pula seandainya lebih.
Makanya dalam hal keraguan apakah kurang atau lebih, maka sebaiknya kita memilih kurang. Ya, kalau kita sholat antara 2 atau 3 rakaat, maka sebaiknya memilih 2 rakaat supaya naik, ambil lagi 3 rakaat, kemudian lanjutkan, setelah itu sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya adalah sujud sahwi itu 2 kali sujud, bukan 1 kali. Maka dalam bab fikih disebut dengan babu sajdatai sahwi, bab tentang 2 kali sujud sahwi. Jangan sampai ada yang mengatakan cukup 1 kali. Jadi sujud sahwi itu adalah 2 kali sujud. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Wallahu ta'ala alam. Ini dulu kami pernah dapat tugas skripsi ketika kuliah di Libya, membahas tentang sujud sahwi. Dalam pencarian kami tentang apa yang dibaca saat sujud sahwi, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bacaan khusus tentang sujud sahwi. Yang kami dapat adalah pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, di mana beliau mengatakan boleh membaca dalam sujud sahwi subhana man la yashu wa la yanam. Subhana man la yashu wa la yanam. Ini sebenarnya doa yang dibaca atau mensucikan Allah saat kita lupa, tapi bukan dalam sholat. Lalu kemudian Imam Nawawi, kalau bacaan itu dibaca di luar sholat, yang mana arti dari makna doa tersebut adalah subhanalladzi la yashu wa la yanam, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Itu makna dari doa itu. Ini dibaca di luar, sebenarnya di luar sholat saat kita lupa, ya, walaupun sebagian ada yang mengatakan kalau lupa itu berselawat, ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau lupa sesuatu, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu ingat. Sebenarnya bukan selawat, tapi berzikir. Ya, walaupun selawat termasuk zikir, tapi jangan dikhususkan dengan selawat. Ya, walaupun kebanyakan memang terutama di Timur Tengah, di Arab Saudi, kebiasaan mereka kalau lupa sesuatu adalah berselawat. Ya, kalau berusaha mengingat sesuatu, maka mereka akan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai ingat apa yang dia ingin sebutkan. Makanya kalau ada yang ujian juga lupa semua jawabannya, berselawat terus. Ya, sampai ya ditegur sama syekh. Ya, kalau memang sudah tidak bisa jawab, tulis saja itu selawat, nanti dikasih nilai. Ya, nilai 0. Maka kalau dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Kahfi, itu bukan dikhususkan pada selawat, tapi secara umum zikir. Ya, bagaimana bunyi ayatnya dalam surah Al-Kahfi itu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Ya, yang hafal surah Al-Kahfi, janganlah kalian mengatakan saya akan lakukan besok kecuali ada kata insyaallah. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan pernah sekali-kali kalian mengatakan besok saya lakukan kecuali ada kalimat insyaallah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan seandainya Anda lupa, maka ingatlah Tuhan. Maka kata para ulama, obat lupa adalah banyak berzikir. Dan orang yang banyak berzikirnya insyaallah sedikit lupanya. Nah, itu kaedahnya itu. Ya, kalau lupa banyak berzikir, dan banyak berzikir insyaallah membuat kita akan selalu ingat apa yang sudah kita pernah pelajari atau yang semisalnya. Nah, kemudian jadi doa yang dibaca dalam sujud sahwi, sependek pengetahuan kami tidak ada doa, tidak ada hadis satupun yang kami dapati yang membahas tentang apa yang dibaca secara khusus. Adapun yang disebutkan oleh Imam Nawawi, subhana man la yashu wa la yanam, maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, ini dibaca secara umum dan bukan dalam sholat. Maka kata para ulama kita seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, bacaan dalam sujud sahwi adalah sama seperti bacaan dalam sujud biasa. Ya, subhana rabbiyal a'la. Cukup itu saja. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, ulangi 3 kali. Setelah itu bangkit, antara sujud, duduk di antara 2 sujud sama seperti bacaan antara duduk di antara 2 sujud saat sholat biasa. Rabbighfirli. Bisa itu saja, Rabbighfirli ulangi 3 kali, atau ditambah Rabbighfirli wajburni wahdini warzuqni dan seterusnya. Tapi seandainya cuma baca Rabbighfirli diulangi 3 kali, maka itu sudah cukup. Kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la.
kemudian bangkit lagi, lalu kemudian salam. Kemudian apakah salam itu apakah sujud sahwi itu memiliki tahiyat atau tidak? Ya, apakah sujud sahwi memiliki tahiyat atau tidak? Artinya setelah selesai 2 kali sujud sahwi, apakah tahiyat dulu baru salam atau langsung salam? Maka dilihat keadaannya. Jika sujud sahwinya dilakukan sebelum salam keluar dari sholat, maka tidak perlu tahiyat, karena sebelum sujud sahwi kita tahiyat dulu. Ya, saat misalnya ada kesalahan dalam sholat kita, kemudian kita akan sujud sahwi, kita tahiyat, baca at-tahiyatu lillahi wassalawat dan seterusnya sampai akhir. Sebelum salam kita sujud sahwi dulu 2 kali. 2 kali sujud sahwi, setelah sujud sahwi langsung salam. Nah, ini tidak perlu tahiyat. Kenapa? Karena sudah ada tahiyat sebelumnya. Tetapi jika kita salam, ya sudah tahiyat kemudian salam, setelah salam baru mau sujud sahwi, kata para ulama kalau begitu ada tahiyatnya. Jadi sujud sahwi 2 kali kemudian tahiyatnya pendek, lalu kemudian salam. Walaupun tahiyatnya tidak wajib. Ya, tahiyatnya tidak wajib. Bacaan tahiyatnya maksudnya ya. Bacaan tahiyatnya sudah tidak wajib karena sudah selesai membaca tahiyat sebelumnya. Kemudian selanjutnya, walaupun berkali-kali kita lupa dalam satu sholat, selama itu bukan rukun, maka cukup dengan 2 kali sujud sahwi. Jadi tidak perlu sujud sahwinya berkali-kali. Ya, misalnya di rakaat pertama sholat dia ragu, apakah ini rakaat kedua atau baru rakaat, apakah ini sudah rakaat kedua atau rakaat ketiga, padahal baru rakaat pertama. Ya. Kemudian akhirnya dia tetapkan ini sudah rakaat kedua, tahiyat. Jadi dia mau tahiyat, diingatkan oleh makmum. Ya, subhanallah, akhirnya dia berdiri. Oh, ternyata baru 1 rakaat. Jadi dia sudah diingatkan salah, sudah ada tahiyatnya tadi sepotong. Dia berdiri ambil rakaat kedua. Setelah rakaat kedua harusnya tahiyat, dia lupa. Dia naik ambil rakaat ketiga tanpa tahiyat. Berarti sudah 2 kali lupa. Ya. Kemudian setelah itu sujud. Ya. Sujud pertama subhana rabbil a'la, bangkit dari sujud, dia langsung tahiyat. Ini orang tidak tahu ini kenapa bisa banyak lupa, mungkin banyak masalahnya. Diingatkan lagi karena lama sekali tidak sujud. Maka diingatkan lagi oleh imam makmum, subhanallah, dia sujud. Berarti sudah 3 kali lupa. Ini contoh saja. Artinya seandainya dalam sholat itu dia berkali-kali lupa, maka cukup cukup sujud sahwinya 2 kali sujud sahwi saja. Tidak perlu setiap kesalahan 2 sujud sahwi. Jadi tadi 3 kesalahan berarti tidak perlu 6 kali sujud sahwi. Cukup 2 kali sujud sahwi, itu sudah menutupi semua yang kesalahan yang disebutkan tadi atau hal yang dilupakan tadi. Fihi dalilun ala anna sujud sahwi yatadakhal wa la yata'addad bi ta'addudi asbabihi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama wa takallama wa masya wa hadhihi mujibatu mutaaddidah wa iktafa fiha bi sajdatayn. Hadza mazhab jumhuri minal fuqaha. Tentu yang kita sebutkan tadi ini adalah mazhab jumhurul fuqaha yang mengatakan walaupun banyak sebab yang mewajibkan kita sujud sahwi, maka cukup ya sujud sahwi 2 kali. Karena hadis yang kita sebutkan sujud sahwinya Rasulullah SAW itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah yang mewajibkan sujud sahwi. Yang pertama salam. Ya, baru 2 rakaat sudah salam. Ya, salamnya saja sudah masuk 1. Yang kedua berjalan. Ya, berjalan karena Rasulullah SAW setelah salam tidak diam di tempat, tapi dia berpindah tempat, jalan. Ini kan sudah kesalahan lagi. 2. 3 berbicara. Nah, 3 kesalahan ini atau 3 hal yang mewajibkan harusnya sujud sahwi, ternyata Rasulullah SAW cukup ya sujud sahwi 2 kali. Dan itu sudah menutupi 3 kekurangan atau 3 kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hendaknya sujud sahwi itu diulangi berkali-kali sesuai jumlah kesalahan, dan setiap 1 kesalahan 2 sujud sahwinya.
Berarti kalau 3 salahnya dalam sholat, berarti 6 kali sujud sahwi. Allah Ta'ala alam, namun yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, pendapatnya para ulama kita, jumhur ulama kita. Yang terakhir, atau bukan yang terakhir, sebanyak ternyata. Selanjutnya, kapan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Hadis yang kita sebutkan, Rasulullah SAW sujud sahwi sebelum salam. Ya, sebelum salam yang kedua, karena salam yang pertama kan kesalahan karena lupa. Setelah 2 rakaat, setelah diingatkan beliau kembali melanjutkan sholatnya. Setelah sholat, ya selesai menyempurnakan apa yang kurang, kemudian beliau tahiyat. Setelah tahiyat, sujud sahwi dulu, 2 kali sujud sahwi, baru setelah itu salam. Artinya tahiyat, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam keluar dari sholat. Ini dalam hadis itu. Tapi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah sujud sahwi setelah salam. Jadi sudah salam, baru setelah itu sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru kemudian salam lagi. Jadi 2 kali salamnya. Salam yang pertama keluar dari sholat wajib, salam yang kedua setelah selesai sujud sahwi. Maka dari beberapa hadis yang berkaitan dengan ini ada 3, bahkan ada 4 pendapat ulama, tapi 3 saja yang paling menonjol. Yang pertama, mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya salam itu selamanya setelah sujud sahwi itu selamanya setelah salam. Ya, selamanya, pokoknya apapun kesalahannya, mau kurang, mau ragu, ada yang dilupa, maka sujud sahwinya setelah salam. Ada Imam Syafi'i sebelum salam, Imam Abu Hanifah setelah salam. Ya, jadi Abu Hanifah setelah salam, Imam Syafi'i sebelum salam. Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal ini bahwasanya yang ada hadisnya, kalau Rasulullah SAW melaksanakan sebelum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang ada hadisnya dilakukan setelah salam, maka dilakukan setelah salam. Selebihnya sebelum salam. Selebihnya sebelum salam. Ada yang mengatakan bahwasanya tergantung, dilihat apakah kesalahannya itu termasuk dari gerakan sholat atau bukan. Kalau dia termasuk gerakan sholat, berarti salamnya sebelum sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau bukan gerakan sholat, maka setelah salam. Ya, misalnya dia melihat atau ada sesuatu yang dia lakukan yang bukan dari gerakan sholat. Lupa kalau dia sedang sholat, tiba-tiba kehausan ambil air minum. Minum waktu sholat itu kan bukan gerakan sholat. Maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Karena dia melakukan gerakan bukan dari gerakan sholat. Tapi kalau dia melakukan gerakan sholat berlebihan, sujud 3 kali. Sujud kan termasuk gerakan sholat. Cuma karena lebih, seharusnya kan sujud 2 kali. Tapi dia sujudnya 3 kali, maka dilakukan sujud sahwinya sebelum salam. Kenapa? Karena ini adalah termasuk dari gerakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini waktu kami ujian masuk S2 di Madinah, pertanyaan ini juga muncul. Mana yang lebih kuat? Saya ingat sekali Syekh kami waktu itu mengajarkan bahwasanya yang kalian harus pilih adalah apa yang paling kuat menurut kalian. Tapi jika kejadiannya Anda mengingat setelah sholat, maka otomatis sujud sahwinya setelah salam. Ya, tapi kalau yang diingat kesalahan itu sebelum salam, maka sujud sahwilah sebelum salam. Yang jadi masalah, kita ini sudah tahu lupa, masih dalam sholat. Kelupaan tadi tahiyat awal, langsung ambil rakaat ketiga tanpa tahiyat. Kan sudah jelas itu, kita lupa, kita salah. Dan seharusnya sujud sahwi sebelum salam. Tapi ternyata kita lupa sujud sahwi. Nih, sujud sahwinya saja lupa. Jadi sujud sahwi dilakukan karena lupa. Tapi sekarang dia lupa sujud sahwi. Nah, itu kan tambah ribet itu. Ya, seharusnya sujud sahwi, tapi sujud sahwinya pun dia lupa.
Nah, akhirnya setelah dia salam baru ingat kalau dia harus sujud sahwi. Maka di sini kata para ulama kita, ya tidak bisa lagi kita bilang sujud sahwi sebelum salam, karena tidak ada lagi kembali mengulangi sholat, tinggal sujud sahwi saja. Ya, tadi contoh kita ulangi, dia tidak tahiyat awal, dia sholat maghrib atau sholat isya, di rakaat kedua seharusnya tahiyat, tapi dia tidak tahiyat, langsung berdiri ambil rakaat ketiga. Seharusnya saat tahiyat, ya, mau keluar dari sholat, sebelum salam dia sujud sahwi terlebih dahulu, tapi dia lupa kalau dia harus sujud sahwi. Nanti setelah salam baru ingat, oh ternyata dia harus sujud sahwi, maka kemudian ya dia sujud sahwinya setelah salam, walaupun seharusnya sujud sahwi itu sebelum salam. Yang jadi masalah saja saat dia sujud sahwi lupa lagi, nah ini orang kelewatan, ya sujud sahwi saja lupa lagi, ya dia lupa sujud sahwinya cuma satu kali, ya oh dia ingat oh sujud sahwi, kemudian dia pergi sujud sahwi, pas sujud sahwi cuma satu kali lagi, diingatkan Pak sujud sahwi itu 2 kali, waduh lupa lagi saya, sujud sahwi lagi, ya sujud sahwi untuk sujud sahwinya. Nah ini kan yang seperti ini berarti kelewatan, ya. Taib. Jadi pendapat-pendapat yang ada ini nanti dilihat saja, dan kita sebagai makmum itu harus mengikuti imam. Kita lupa ataupun tidak lupa kapan imam sujud sahwi, maka kita harus ikut sujud sahwi. Kita salah atau tidak salah, ikut salah bersama dengan imam atau tidak, tapi kapan imam mulai sujud sahwi, maka kita makmum harus sujud sahwi. Ya. Walaupun kita masbuk, ya misalnya imamnya salahnya tadi rakaat kedua, tidak tahiyat, kita masuk saat imam sudah sujud sahwi, kita masuk di rakaat ketiga atau bahkan di rakaat terakhir. Nah imam sujud sahwi sebelum salam. Mungkin kita bingung, ini kok imamnya sujud sahwi, kan tidak ada kesalahan, Anda yang terlambat. Maka kita sebagai makmum ikuti imam sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam, ini tidak perlu diikuti. Kenapa? Karena saat kita masbuk, ya ini yang masbuk tadi maksudnya, saat kita masbuk itu kan saat imam salam kita langsung berdiri, mengambil kekurangan dari sholat kita atau yang kita tidak dapat bersama imam. Maka kalau imam setelah itu sujud sahwi setelah salam, maka tidak perlu kita duduk kembali untuk sujud sahwi bersama imam. Tapi kalau sujud sahwinya sebelum salam, maka semua kita ikut sujud sahwi. Begitu pula seandainya bagi kita dan tidak ada peringatan sebenarnya, imam tidak diingatkan subhanallah, makmum juga merasa nyaman, santai, tidak ada yang salah, tapi ternyata imam tadi itu di dalam sholatnya ada ragu. Setelah ragu, dia mengambil keputusan dan ternyata makmum tidak ada yang tegur karena memang tidak salah. Ya misalnya dia ini ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Imamnya ragu, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Akhirnya dia yakin bahwasanya ini baru rakaat ketiga. Dia ambil rakaat ketiga, tidak ada yang tegur karena memang baru rakaat ketiga. Tetapi karena kaedahnya kapan dia ragu, dia harus tutupi keraguannya itu dengan sujud sahwi. Maka saat kemudian imam sujud sahwi, maka makmum harus ikut sujud sahwi semua. Ya jangan bilang kan yang lupa dia, masa kita ikut-ikutan? Ya tidak boleh. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dipilih jadi imam untuk diikuti. Ya, yang tidak boleh diikuti oleh imam itu kalau sudah sangat jelas, sudah diingatkan dan imamnya tetap ngotot. Misalnya kelebihan, ya kelebihan rakaat, sudah rakaat keempat, ya imamnya naik ambil rakaat kelima. Kita sudah ingatkan subhanallah, imamnya tetap ngotot ambil rakaat keempat lima. Padahal ini sudah sempurna rakaatnya. Diingatkan lagi subhanallah, imamnya tidak mau berdiri, ini tidak mau duduk. Diingatkan lagi subhanallah, tidak mau. Udah biarkan saja imamnya berdiri, sholat sendiri, lanjutkan sholatnya, kita imammu tunggu dia tahiyat. Ya kita berdiri duduk saja sampai imamnya ruku sendiri, sujud sendiri tambahannya, sampai kemudian tahiyat. Nah kita sama-sama lalu kemudian salam bersama dengan imam. Ya jangan duluan keluar dari imam. Ya jangan duluan selesai dari imam. Wallahu taala alam. Kemudian mudah-mudahan hal-hal yang sangat penting dalam masalah sujud sahwi sudah kita sebutkan secara umum.
Ya, mudah-mudahan semuanya sudah kita sebutkan. Kalaupun ada yang luput, kita bisa sharing di tanya jawab insyaallah taala. Saya kira cukup sampai di sini dulu, sudah jam 6 dan kami juga tidak bisa terlalu lama, masih harus mendampingi keluarga. Hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jika ada hal yang bertanyakan silakan, tidak masalah. Ya, kita jika ada tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Ya, itu kalau kurang rakaatnya. Yang saya sebutkan contohnya adalah kelebihan. Kalau misalnya di tahiyat pertama, rakaat kedua itu kan tahiyat. Ketika imam berdiri tahiyat, tidak tahiyat, dia langsung ambil rakaat ketiga dan sudah berdiri. Bahkan sebagian ulama tidak mesti sampai berdiri full. Ketika dia sudah mulai tinggi duburnya 1-2 jengkal, maka tidak boleh duduk. Dia tetap harus lanjut berdiri. Dan makmum dalam hal ini harus mengikuti imam, berdiri semua. Ya, harus mengikuti imam. Karena memang di sini adalah masih kurang. Kalau yang kita sebutkan contoh tadi adalah sudah cukup, sudah 4 rakaat. Ya, artinya dia akan menambah rakaat baru lagi. Nah, sementara yang tadi kesalahan yang dilakukan karena harusnya tahiyat tapi dia berdiri dan sudah ada sabda Rasulullah SAW, kalau sudah berdiri imam jangan duduk lagi. Iya, jangan berduduk. Kitalah yang makmum mengikuti imam dan nanti sama-sama sujud sahwi. Makanya sebagian ulama kita mengatakan tasyahud awal itu bukanlah rukun sholat, tapi dia hanya wajib sholat yang apabila ditinggalkan cukup ditutupi dengan sujud sahwi. Karena kalau rukun tidak boleh, harus kembali. Ya, harus kembali. Sama seperti misalnya lupa ruku atau lupa 1 kali sujud, maka dia harus kembali untuk sujud. Ya, lalu kemudian nanti kelebihannya itu ditutupi dengan sujud sahwi. Wallahu ta'ala. Jadi kalau masalahnya baru 2 rakaat, ya memang seperti itu. Kalau imam sudah berdiri tidak duduk lagi, dia harus tetap berdiri dan makmum yang harus mengikut. Itu kalau jumlah rakaatnya kurang. Tapi kalau lebih, ya imam terserah dia imamnya, makmumnya menunggu tahiyat. Ya. Ini mungkin jarang kita lakukan, menunggu imam tahiyat. Tapi kalau kita dalam keadaan safar, ya dalam keadaan tertentu, kami di Madinah ketika perjalanan Makkah ke Madinah itu perjalanan umroh, itu biasanya kita berhenti sholat maghrib isya di tempat musola, itu kan bergantian orang sholat karena memang tempatnya musafir singgah sholat. Itu terkadang kita ini sedang sholat sholat isya kasar 2 rakaat, sementara imam kita sholat maghrib. Kalau seandainya kita yang maghrib, maghrib makmum, imamnya sholat isya 2 rakaat, kan tinggal tambah 1, kan mudah itu tak? Imamnya sholat isya 2 rakaat, kita sholat maghrib, setelah salam kita ambil 1 rakaat, itu mudah. Yang masalah kalau terbalik, ya kita sudah selesai sholat maghrib, lalu kemudian kita ikut jamaah, kita mau sholat isya, ternyata imamnya baru mau sholat maghrib 3 rakaat, sementara kita maunya 2 rakaat saja. Nah ini kan yang aneh. Maka yang dilakukan adalah saat setelah 2 rakaat tahiyat awal, imam berdiri lagi ambil rakaat ketiga, kita tidak usah berdiri, duduk saja, menunggu imam ruku sujud 2 kali sujud, kemudian tahiyat, salam, sama-sama imam salam. Tidak boleh mendahului imam salam. Ya karena kita sudah ikut berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan kalau ada. Fadhol. Yang di belakang dulu. Ya. Ya. Tadi sudah kita jelaskan, maksud dari mazhab Syafi'i adalah gerakan yang tidak dibutuhkan.
Ya, tapi kalau digigit nyamuk atau ada kelajengking yang gigit di situ, ya itu kan. Tapi kalau hanya gerakan-gerakan, ya misalnya ini mohon maaf ini, kayak orang-orang Arab, ya itu banyak gerakannya, pegang-pegang tangan, dia jam tangan, pegang apa itu perbaiki shimak, apa bahasa Indonesianya itu, surban ya shimak. Itu kan orang Arab kalau sholat dia perbaiki apa itu kan banyak gerakannya. Ya untungnya mereka mazhab Hambali. Ya seandainya mazhab Syafi'i batal sholatnya itu. Ya tapi jadi yang dimaksud dengan gerakan dalam mazhab Syafi'i adalah gerakan yang tidak ada kebutuhan. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i gerakan-gerakan yang tidak ada kebutuhannya dianggap batal sholatnya kalau lebih dari 3 kali berturut-turut. Ya 3 kali berturut-turut. Ya, misalnya garuk kepala, garuk ini, garuk itu baru tidak ada kebutuhan maka dianggap batal sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ya. Ya. Jika kita sudah jelas ya tahu sholat berjamaah sudah selesai, maka sebaiknya memang kita sholatnya bikin jamaah baru jika masjid itu adalah masjid yang tidak mengkhawatirkan ada fitnah bahwasanya ini bikin jamaah baru sengaja terlambat. Karena ada madhab bahkan ulama kita mengatakan tidak boleh ada 2 jamaah dalam satu masjid. Tidak boleh 2 kali jamaah dalam satu masjid. Imam Syafi'i dalam hal ini sangat tegas. Nah, ini kalau memang disengaja, ya tidak mau datang di jamaah pertama, selesai imam sholat baru dia datang rombongan, kemudian sholat berjamaah. Ini yang dimaksud. Atau yang dimaksud adalah selain musola atau masjid besar dan masjid tempat berhenti orang musafir, tidak boleh melakukan 2 jamaah bersamaan. Ya, misalnya pada sholat berjamaah, kemudian yang satunya bikin jamaah baru juga. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia dalam masjid tempat musafir, apalagi masjidnya besar seperti Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, ya tidak mungkin kita kelilingin mana ada yang orang salat berjamaah supaya kita tidak bikin salat jamaah baru. Ya, itu tidak mungkin. Kalau dulu kami kalau ngantar jamaah umroh, itu biasa kita sudah salat berjamaah, ternyata di depan kita sana ada juga jamaah baru. Ya, dan itu wallahu taala alam, tidak masalah. Tapi jika tujuannya datang berjamaah dengan sengaja tidak ikut jamaah pertama, maka ini dilarang oleh Imam Syafi'i. Maka sebagian ulama kalau sudah lihat orang selesai bubar dari masjid kembali ke rumah, ya sholat di rumah. Karena ada memang larangan sholat berjamaah 2 kali dalam satu masjid. Ya, tapi wallahu alam yang dimaksud adalah ada 2 hal. Yang pertama bikin jamaah 2 kali bersamaan, ya ada 2 imam bersamaan. Atau yang kedua sengaja memang membuat karena tidak mau ikut dengan jamaah pertama karena tidak semadzhab misalnya. Atau karena tidak mau dipimpin sholatnya dengan si fulan. Dan ini pernah terjadi di Makkah. Di Makkah itu sisi Makkah Ka'bah itu kan ada 4. Itu pernah masing-masing madhab Syafi'i, madhab Hambali, Maliki dan Hanafi, masing-masing kalau sholat ya harus imamnya yang sholat, lalu makmumnya adalah madhabnya tersendiri. Setelah mereka selesai sholat datang jamaah kedua. Ini yang tidak boleh. Nanti di masanya Raja Kerajaan Saudi Arabia baru hal itu dibubarkan dan hanya satu imam saja dan 1 kali saja sholat berjamaah. Nah, adapun sesuai pertanyaan, jika memang hal itu tidak dikhawatirkan dan tidak ada niat, maka boleh ya datang sholat setelah jamaah selesai dan boleh mengambil seseorang untuk ditemani berjamaah, baik yang belum sudah selesai sholat ataupun yang sementara sholat. Ya misalnya kita datang, semua orang sudah selesai sholat, duduk-duduk cerita, kita panggil 1 orang, tolong temani saya berjamaah, daripada saya sholat sendiri, maka temani saya berjamaah. Bagi dia itu sholat sunnah, karena dia sudah sholat wajib, maka sholatnya adalah sholat sunnah. Nah kalau ternyata ada orang yang sholat sunnah, maka tidak mengapa kita mengikut. Bagi imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal. Ya pelakunya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Beliau sholat isya di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah SAW sebagai makmum. Setelah itu kembali ke Masjid Hai Bani Salimah
yang sekarang namanya Masjid Qiblatain. Kemudian beliau pimpin sholat Isya. Beliau jadi imam. Tadinya jadi makmum di Masjid Nabawi, pulang ke kampung halamannya jadi imam. Maka sholat pertama beliau bersama dengan Rasulullah sebagai makmum itu adalah sholat wajib. Dan sholat keduanya adalah sholat sunnah. Ini yang pertama. Hadis dalil yang kedua adalah ada pernah sahabat sudah sholat di rumahnya atau sudah sholat dalam perjalanan menuju masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, orang-orang di Madinah baru mau sholat. Akhirnya beliau tidak sholat, duduk saja di pinggir masjid. Karena dia sudah sholat tadi. Imma dia kasar sholatnya, atau memang sudah sholat dulu baru singgah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi baru orang sholat. Rasulullah SAW sholat. Setelah Rasulullah SAW sholat, dia mendatangi dua orang tadi itu yang tidak sholat. Pertama ditanya, Anda muslim atau tidak? Ya kalau bukan muslim kan bisa saja ada orang baru mau datang, baru mau menyatakan Islam. Jadi ditanya dulu, Anda muslim atau tidak? Muslim. Kenapa tidak ikut sholat? Kami sudah sholat di perjalanan, di kampung kami sudah sholat. Sampai di sini ternyata kalian baru mau sholat. Jadi saya tidak perlu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian kalau mendatangi suatu masjid, walaupun kalian sudah sholat, lalu kalian mendatangi masjid dan sementara sholat, maka ikutlah sholat. Yang pertama yang kalian lakukan adalah wajib, dan yang kedua adalah sunnah bagi kalian. Supaya banyak hal pelajaran yang diambil darinya. Pertama, supaya tidak muncul fitnah, tidak muncul su'udzon. Oh ini ada orang tidak sholat. Ini ada orang memang tidak mau sholat kalau kita jadi imam. Kan banyak hal itu. Maka kemudian ditutuplah celah-celah itu semua supaya tidak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Cukup ya? Ada dari sini tadi satu? Ya silakan. Ya dulu. Nah, setelah itu baru yang terakhir. Ya, silakan. Oh yang baru-baru ini ya. Yeah. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kejadian seperti itu, apakah semua jamaah ini berkewajiban untuk membantu imam? Ya. Yang pertama, kita lihat apakah gerakan yang dilakukan oleh jamaah atau makmum itu adalah memang dibutuhkan dan itu adalah bentuk pembelaan dan penjagaan kepada imam. Maka jika itu yang terjadi, maka tidak masalah dilanjutkan sholatnya walaupun sudah mukul tadi ya, sudah mukul, kecuali kalau sudah pukul dia bawa kabur pergi sana kemudian jauh, nah ini dia harus ulangi sholatnya. Tapi kalau sekedar menahan yang ingin memukul Pak Imam ya, kemudian setelah itu dia ikat lawannya yang ini, kemudian dia imamnya melanjutkan sholat, maka dia ikut lanjut dan tidak perlu mengulangi dari awal. Jadi lihat sama seperti kejadian tadi, dan ini kan kebutuhan atau hajat yang sangat mendesak. Sama seperti kita contohkan, ada orang yang mau jatuh di lubang atau ada anak yang keluar dari rumah yang mungkin bisa celaka, maka kita bisa melakukan gerakan mengambil anak itu, kasih masuk, gendong dan seterusnya, dan itu tidak membatalkan sholat dan tidak perlu mengulangi dari awal. Nah kemudian pertanyaan yang kedua, apakah memang semua jamaah berkewajiban? Ini kan biasanya spontanitas itu ya, spontan. Seharusnya memang yang berkewajiban itu adalah yang saf pertama, terutama pas di belakang imam. Makanya dianjurkan yang berdiri di belakang imam itu bukan anak-anak, bukan orang sembarangan. Selain dia hafidh, ya, artinya kalau imam salah dia bisa tegur. Seorang alim yang kalau imam atau paham tentang fikih sholat berjamaah, fikih imam, kapan imam ada masalah, misalnya meninggal, dan itu kan banyak kasus ya, meninggal bukan karena dibunuh, memang meninggal ajalnya, atau seperti kasusnya Umar bin Khattab ditikam ya, alhamdulillah kemarin yang video itu kan tidak menikam, tapi Umar bin Khattab itu kan ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi saat sedang memimpin sholat subuh. Saat itu terjatuh beliau, maka harus ada yang memegangnya, dan jamaah saat itu ketika Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, itu kan bukan cuma Umar bin Khattab yang ditikam. Setelah tahu dirinya terdesak, dia semua yang dia lewati dia tikam. Makanya bukan cuma Umar bin Khattab yang meninggal. Yang kita tahu kisahnya cuma Umar bin Khattab karena memang beliau lah yang paling masyhur. Ada beberapa yang meninggal. Walaupun pada akhirnya Abu Lu'lu al-Majusi itu meninggal bunuh diri setelah dia tahu dirinya sudah tidak bisa lolos, dan itu sementara sholat.
ya disebutkan bahwasanya dilanjutkan sholatnya, tidak diulangi dari awal. Dan semua jamaah yang bergerak tadi tetap lanjut, karena semua gerakan ini adalah gerakan kebutuhan. Dan lebih dari itu adalah sholat khauf. Saat kita berperang, jihad fisabilillah, sementara sholat sudah tiba, sambil lari sambil menembak, ya sambil lari sambil atur barisan, itu sholat tetap berjalan. Ya sambil lari, bahkan sambil berbalik. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke timur, tergantung di mana musuh. Dan sholat berjamaah tetap berjalan dan tidak perlu diulangi. Ini sholat khauf ini insya Allah akan ada pembahasannya nanti dalam kitabus sholat, bagaimana sifatnya. Yang intinya adalah gerakan yang dibutuhkan, baik itu satu orang ataupun banyak. Jika memang dibutuhkan, maka tidak membatalkan sholat dan tidak perlu mengulangi sholat dari awal, dilanjutkan. Ya, tentu dilihat keadaannya. Sholatul khauf itu banyak versinya dalam Al-Quran, itu juga versi berbeda. Dan pada kesimpulannya adalah tergantung keadaan. Kalau keadaan musuh di depan, itu beda tata cara sholat khauf dengan musuh di belakang kiblat. Maksudnya kalau di depan kiblat kan kita tetap menghadap ke kiblat, ya baku tembak saja dengan kiblat. Tapi kalau musuh di belakang kiblat, apakah kita sholat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Karena musuh di hadapan kita. Kiblat tetap merupakan syarat sahnya sholat. Maka sebahagian menghadap ke kiblat dan makmum sebagian yang lainnya menghadap ke arah musuh, ya, untuk menjaga. Dan bahkan ya salat rukunya itu tidak bersamaan. Ada yang ruku, sujud, yang satunya berdiri, yang lainnya berdiri. Nanti setelah mereka sujud, yang pertama tadi, baru yang kedua gantian dalam sholat berjamaah. Ini kan keadaan tertentu. Nah, saya kembali ke pembahasan tadi. Jadi intinya adalah jika memang dibutuhkan jamaah itu menghalangi lawan, menghalangi musuh untuk menjaga keamanan imam, maka tidak membatalkan sholat. Ya, wallahu taala alam, dan bisa melanjutkan sholatnya setelah musuhnya atau yang ingin mencelakai imam sudah diamankan, maka dilanjutkan sholatnya. Wallahu taala alam. Tapi usia berapa yang dibutuhkan seharusnya sudah diatur itu dalam ibadah kita. Kalau imam ini bermasalah, maka ada pengganti. Ya, maka yang berdiri di hadapan, di belakang saf, di belakang imam itu adalah ahli ibadah, hafidz Quran, ahli fikih, dan kalau perlu ahli bela diri. Ya, sekarang ini seperti itu, harus ahli bela diri atau minimal tahu ya tata cara mengawal keamanan. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, walaupun dia berbeda ya, karena mungkin jumlah jamaah. Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram memang tidak sholat penjaganya. Imam itu dijaga oleh 6 polisi di depan, belum lagi di tempat lain, tapi tidak ikut sholat. Nanti setelah selesai sholat baru mereka sholat berjamaah di depan. Ya, biasa kami lihat itu. Ya, kalau biasa antar jenazah, imamnya sudah selesai sholat, sudah diantar dengan pengawal lain yang mengawal saat sholat tadi, baru mereka sholat berjamaah. Kan baru-baru kejadiannya ini, baru-baru belum cukup lama, 1 bulanan mungkin. Kalau nggak salah Imam Syekh Bandar Balila sementara khutbah Jumat diserang, ya ingin diserang, tetapi alhamdulillah polisinya dan penjaganya sigap ya menahan orang yang ingin menyerang. Jadi memang terkadang musuh itu ya terutama yang ingin mencelakai orang-orang besarnya Islam itu selalunya dalam sholat. Ya, Umar bin Khattab ditikam saat sholat. Ali bin Abi Thalib itu dibunuh saat sedang pergi sholat. Utsman bin Affan terbunuh saat sedang sholat. Dan memang ini kesempatan musuh. Dan itu dipelajari oleh PKI. Sehingga banyak umat Islam yang terbunuh saat sedang melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Maka tetap jaga Pak Imam kita, jaga ustadz-ustadz kita. Duluan kita diangkat tangan itu. Silakan. Iya. Ya. Ya. Renggangkan saf. Ya. Ya. Ya.
Kalau ini yang dicerita justru berbeda yang di masjid yang sempat diangkat kasusnya. Justru yang pakai masker disuruh keluar. Ada kan pernah itu? Baru-baru. Nah, ini berarti kebalikannya lagi. Ya, justru yang pakai masker yang jaga yang merapat disuruh keluar. Atau yang berjarak disuruh keluar. Ya, memang masyarakat dalam hal ini tidak ada habisnya kalau hal ini dibahas. Saya tidak perlu panjang lebar. Yang intinya, kalau memang sebagian yang masih menjaga jarak dalam sholat, maka tidak perlu diganti lafadznya. Ya, tidak perlu luruskan dan renggangkan saf demi kemaslahatan protokol kesehatan dan menjaga dari COVID. Tidak perlu. Ya, kalau memang tidak bisa, cukup ya sawu sufufakum. Ya, luruskan saf. Ya, kalau tidak mau di sebelah tarasu merapat, ya tidak usah bilang sawu. Sawu itu kan meluruskan, bukan merapatkan. Ya, diluruskan artinya seandainya orang yang masih bertahan dengan tetap merapatkan saf atau mau merenggangkan saf, yang tetap wajib itu adalah lurus. Adapun rapatnya ya tergantung masing-masing keyakinannya sajalah. Ya, kita tidak mau bahas panjang lebar, tidak ada habisnya itu. Maka tidak usah diganti lafadznya. Ya, tidak usah diganti, luruskan dan renggangkan saf demi kemaslahatan. Imma kita sebutkan sesuai dengan hadis Nabi, lurus dan rapatkan saf, tetapi sebagian tidak mau karena menjaga diri, ya tidak ada masalah, itu urusannya dia. Nah, adapun mengeluarkan jamaah yang tidak pakai masker dan yang lainnya sebaiknya ya tidak layaklah seperti itu. Ya, tapi ini juga ada kasusnya yang terbalik, justru yang pakai masker yang dikasih keluar, ya, karena tidak mau jamaahnya ada yang pakai masker di dalam. Dalam hal ini, wallahu taala alam, kalau saya pribadi ditanya, ini direkam ya, khawatir bahaya, jangan ya. Saya tidak usah jawab kalau begitu. Baik, yang terakhir sekali ini, dari tadi terakhir terus. Ya, silakan. Salah. Ya. Makmum segalanya secara umum, makmum itu baik yang masbuk atau yang mengikuti imam dari awal harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liu'tama bi, itu secara umum. Nah, adapun kesalahan tadi yang kita sudah sebutkan, kalau imamnya salah sebelumnya, sebelum makmum itu masuk, tetapi dia sujud sahwi sebelum salam, maka dia harus ikut. Ya, ikut sujud sahwi. Tapi kalau setelah salam, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya, saat itu dia cukup melanjutkan kembali sholatnya. Kemudian kesalahan-kesalahan imam jika sudah ditegur, dan kesalahan itu seperti yang dikisahkan tadi, yang ditanyakan adalah misalnya tahiyat awal lalu dia berdiri, maka imam atau makmum harus mengikuti makmum. Ya, tidak boleh melakukan inisiatif sendiri. Kalau dia kelebihan, ya, ini jadi beda antara kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan, silakan kita ikuti imam. Artinya ada yang kurang diambil, diingatkan imam. Ya, kalau ternyata dia sudah dan itu bukan hal yang rukun ya, karena kita pembahasan sujud sahwi itu dalam masalah wajib. Rukun itu tidak harus dilakukan. Ya, misalnya imam baru sujud satu kali, imamnya baru sujud satu kali, kemudian dia berdiri, kita ingatkan, subhanallah, tidak turun-turun juga sujud, maka kita tidak boleh mengikuti imam di situ, kita harus sujud. Ya, harus sujud. Sama ketika dia lebih rakaatnya, kita sudah ingatkan, maka jangan. Artinya kalau dia menambah sesuatu yang rukun atau mengurangi sesuatu yang rukun, kita tidak ikuti. Tapi kalau yang wajib, ya silakan diikuti, nanti kita sujud sahwi sama-sama. Tapi diingatkan dulu. Ya, diingatkan terus. Ya, kami secara pribadi pernah juga sekali melakukan hal yang sama, karena biasanya di Ramadan itu kunutnya kan setelah salam, kunutnya setelah bangkit dari ruku. Ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Setelah itu kita baca kunut di 10 terakhir, ya minimal di 10 terakhir di salat witir. Tapi di malam terakhir saya mengambil saat itu ingin mengamalkan pendapat ulama yang membolehkan bacaan doa khataman Al-Quran.
Karena kebetulan kan saya imam 1 juz 1 malam sendiri. Otomatis saya mengkhatamkan Al-Quran dalam imam di selama Ramadan. Dan di akhir dari bacaan Qul a'udzu birabbin nas, saya tidak ruku. Ya, tapi saya langsung baca doa khataman Quran. Dan memang ada pendapat ulama. Ya, jadi bukan kunut, tapi doa khataman Al-Quran. Setelah selesai doa khataman Quran, saya lupa kalau ternyata ini harusnya ruku. Saya langsung sujud karena kebiasaan kalau sudah doa langsung sujud. Diingatkan oleh jamaah, baru saya tersadar. Jadi harus kembali ruku. Ya, ini kalau kurang rukun itu tidak bisa diakomodir, harus diingatkan sampai imamnya kembali ke posisi yang dia tinggalkan. Karena ini masalah rukun. Rukun kapan ditinggalkan maka batal sholat. Ya, beda dengan yang wajib. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini harus disebutkan secara rinci. Itu lebih atau kurang di gerakan yang mana, supaya jawabannya juga bisa lebih tepat. Jadi kalau misalnya kurang rukunya, berarti dia harus kembali ke ruku. Kapan dia tidak ruku, maka sholatnya dianggap tidak sah rakaat itu, ditambah rakaatnya. Jadi kalau misalnya di rakaat ketiga sujudnya cuma 1 kali, maka dianggap rakaat itu tidak sah, maka dia harus tambah 1 rakaat lagi nanti. Ya, dan tambah 1 rakaat lagi setelah salam. Wallahu taala alam. Saya kira cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdik. Ada? Oh, yang nonton. Oke lah, terakhir. Dari Abdurrahman Ya. beliau tanya apakah boleh menambah jumlah rakaat di rumah karena ragu jumlah rakaat sholat jamaah di masjid kurang. Jadi jamaah yang kurang, jadi dia ragu dia tambah di. Ya. Saat ini perlu harusnya kita itu terkadang lebih mendahulukan yang mana, keyakinan kita atau keyakinan banyak orang di masjid. Jangan sampai kita yang ragu, kita yang salah, sementara di masjid sudah benar dan tidak ada yang mengingatkan. Tapi kecuali kalau kita yakin 100% semua jamaah, ratusan jamaah di masjid itu lupa semua, kecuali kita yang tidak lupa. Ya, misalnya akhirnya menambah sendiri di rumah. Sebaiknya bukan di rumah. Kalau memang ragu saat itu di masjid, ya saat itulah di masjid Anda menambah. Walaupun mungkin ya jamaah yang lain tidak ada yang merasa ragu, hanya Anda yang ragu, maka silakan ya Anda sendiri dan tidak usah menunggu di rumah. Ya cukup di masjid saja. Satu yang terakhir mungkin bukan jawaban, bukan pertanyaan, tapi perlu untuk kita ingatkan, kalau sebagai makmum dan dalam makmum kita ragu, maka tidak usah sujud sahwi karena sudah ada imam. Ya, kita ragu ini sujud keberapa, ini ruku keberapa, ini apa seterusnya kita ragu, tapi kan ada imam. Ketika ada imam dan imam yang kita ikuti, maka kita sebagai makmum tidak perlu sujud sahwi. Kecuali kalau imamnya sujud sahwi, maka kita ikut sujud sahwi. Karena keraguan kita di dalam sholat berjamaah sebagai makmum sudah ditutupi oleh Pak Imam. Makanya yang dipilih jadi imam itu bukan sembarangan. Haruslah orang yang memang bisa menanggung, ya semua, bukan menanggung dosa, menanggung apa istilahnya itu beban, ya beban dari jamaah, bukan menanggung dosa. Kalau menanggung dosa tidak ada yang mau jadi imam. Ya, wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.